Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita terkait dengan perpajakan 2. Sekarang kita sudah sampai pada materi yang kedua, yaitu pajak penghasilan pasal 23. Untuk pajak penghasilan pasal 23, di sini ada beberapa dasar hukum. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Kemudian yang kedua yaitu PMK nomor 141 tahun 2015, PMK nomor 18 tahun 2021, dan PMK nomor 69 tahun 2022. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang kasus pajak penghasilan pasal 23, kita terlebih dahulu membahas tentang pengertian atau apa yang dimaksud dengan pajak penghasilan pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak dalam negeri. Nah, dalam hal ini bisa orang pribadi ataupun badan atau perusahaan, serta BUT atau bentuk usaha tetap yang dipotong PPh pasal 23 atas penghasilan yang berasal dari penanaman modal, kemudian penyewaan aset fisik dan finansial, kemudian pemberian jasa tertentu, dan keterlibatan dalam pekerjaan atau kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Kemudian untuk tarif PPh pasal 23 di sini cukup sederhana, di mana dalam pajak penghasilan pasal 23 kita hanya mengenal dua tarif, yaitu tarif 15% dan tarif 2%. Untuk tarif 15% ini dikenakan terhadap jumlah bruto dari dividen, kemudian royalti, bunga, hadiah penghargaan bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Yang kedua yaitu tarif 2%. Nah, 2% ini dari jumlah bruto sebelum PPN, atas penghasilan yang berasal dari penghasilan sewa. Nah, cuman di sini penghasilan sewa selain sewa tanah dan atau bangunan, atau penghasilan sewa selain penghasilan yang telah dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Kemudian tarif 2% ini juga dikenakan untuk penghasilan yang berasal dari imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, serta jasa lain selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Nah, untuk tarif 15% dan 2% ini adalah untuk wajib pajak yang memiliki NPWP. Kemudian bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP nanti akan dikenakan tarif 100% lebih tinggi. Atau misalkan 15% itu untuk yang memiliki NPWP, kalau tidak memiliki NPWP 30%. 2% bagi yang memiliki NPWP, bagi yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif 4%. Nah, ini adalah ketentuan terbaru terkait dengan royalti. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa PPh pasal 23 itu adalah tarif 15 dan 2%, ya. Dikalikan dengan penghasilan bruto. Namun untuk bruto royalti di sini tidak seluruh bruto royalti kena PPh pasal 23, namun di sini ada peraturan Per 1 2023 yang terbaru, di mana khusus untuk royalti yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenakan pajak penghasilan pasal 23 sebesar 15% dari 40%-nya penghasilan bruto royalti yang diterima. Itu untuk royalti yang diterima orang pribadi dalam negeri. Namun kalau untuk royalti yang diterima oleh wajib pajak badan dalam negeri masih sama ketentuannya, yaitu PPh 23 sama dengan 15% dari penghasilan bruto royalti yang diterima. Nah, langsung saja kita bahas terkait dengan contoh perhitungan PPh pasal 23. Yang pertama, CV Putra melakukan peminjaman uang pada tanggal 1 Juli 2021 senilai 100 juta kepada PT Dewa. PT Dewa ini merupakan bukan lembaga bank,
ya, dengan tingkat bunga 8% per tahun. Kesepakatan mensyaratkan CV Putra membayarkan bunga pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Juni 2022, serta mengembalikan seluruh pokok pinjaman pada saat pembayaran bunga kedua. Pertanyaannya, berapakah besar beban PPh pasal 23 masing-masing di tahun 2021 dan di tahun 2022 yang harus dipotong oleh CV Putra? Kemudian kita bahas jawabannya. Nah, tadi dikatakan bahwa CV Putra itu pinjam uang ya ke PT Dewa, di mana PT Dewa bukan lembaga perbankan. Nah, CV Putra ini dipotong bunganya 8%. Otomatis CV Putra harus membayar bunga kepada PT Dewa. Nah, otomatis di sini PT Dewa akan menerima penghasilan bunga. Maka bagi pihak yang memberikan penghasilan bunga itu diwajibkan memotong PPh pasal 23 atas bunga yang diberikan. Seperti itu. Sehingga di sini kita hitung berapa PPh 23 yang harus dipotong oleh CV Putra, karena CV Putra sudah memberikan penghasilan kepada PT Dewa. Besarnya berapa? Kita hitung terlebih dahulu bunga yang ditetapkan, yaitu 8% per tahun. Nah, 8% per tahun ini nanti bunganya akan dibayar 2 kali. Jadi 6 bulan pertama di tanggal 31 Desember 2021 dan 6 bulan kedua 31 Juni 2022. Nah, tadi ditanyakan itu di tahun pertama atau di 6 bulan pertama di tahun 2021 PPh 23-nya berapa, dan di 6 bulan tahun yang pertama atau 6 bulan yang kedua di tahun 2023 itu berapa PPh 23-nya. Nah, tentunya karena di sini 1 tahun 8%, maka di sini kita bagi 2 untuk bunganya. Bunga yang pertama untuk 6 tahun 6 bulan pertama, bunga yang kedua untuk 6 bulan yang kedua. Nah, di sini 8% dari 100 juta, berarti 8 juta. Nah, itu 1 tahun. Kalau pembayaran bunganya 1 tahun 2 kali, berarti di sini 1 tahun hanya dibagi 2, berarti 4% bunga yang pertama, 4% bunga yang kedua. Nah, di sini berapa PPh 23-nya? Di sini langsung kita bagi 2, setengah tahun di tahun 2021, setengah tahun untuk di tahun 2022. Nah, di tahun 2021 itu berapa PPh 23-nya? Nah, kita ketahui bahwa tarifnya dulu kita ketahui 15%, karena ini adalah penghasilan bunga. 15% dari bunga yang diperoleh. Nah, bunga yang diperoleh di tahun pertama atau setengah tahun pertama itu kan tadi ya, 8% kali 100 juta itu 8 juta. Itu kalau setahun. Kalau separohnya adalah 4 juta ya. Nah, 4 juta ini adalah bunga yang kita peroleh atau yang diperoleh oleh PT Dewa di 6 bulan pertama atau di setengah tahun yang pertama. Nah, otomatis di sini 4 juta atau bunga yang diterima di awal 6 tahun yang pertama itu 15% kalikan 4 juta sehingga 600.000. Nah, untuk PPh 23 di tahun 2022 tentunya sama ya, karena tadi 1 tahunnya dibagi 2, otomatis di tahun 2022-nya sama dengan beban PPh 23 di tahun 2021 sehingga sama besarnya 600.000. Nah, di sini kita selanjutnya akan membahas saat terutangnya kapan. Kapan dikatakan suatu pihak itu terutang pajak penghasilan pasal 23. Kemudian kapan harus disetorkan atau harus dibayarkan dan kapan harus dilaporkan. Nah, siapa yang menyetor melapor? Nah, ini adalah pihak yang melakukan pembayaran. Dalam hal ini adalah CV Putra. CV Putra yang memberikan penghasilan bunga, maka CV Putra ini harus memungut, harus menyetor dan harus melaporkan. Nah, kapan dihitung terutang PPh 23? Nah, di sini adalah tanggal 31 Desember 2021. Kenapa dikatakan demikian? Karena aturannya itu saat terutang adalah akhir bulan pada bulan pembayaran. Nah, di sini bulan pembayarannya yang pertama pembayaran bunga itu 31 Desember.
berarti ya akhir di bulan 31 Desember 2021 ya. Kemudian pembayaran bunga yang kedua itu adalah 31 Juni 2022, berarti saat terutangnya juga 31 Juni 2022. Kapan paling lambat disetor? Paling lambat disetor adalah tanggal 10 bulan berikutnya. Bulan berikutnya dari saat terutangnya tadi. Kalau terutangnya tanggal 31 Desember 2021, berarti saat penyetoran paling lambat adalah bulan berikutnya Januari, dan itu tanggal 10 Januari tahun 2022 bulan berikutnya ya. Kemudian kalau 31 Juni berarti tanggal 10 bulan berikutnya atau tanggal 10 bulan Juli. Kemudian saat pelaporan paling lambat, jadi kalau ini harus disetor, harus dibayarkan ke bank yang ditunjuk oleh kantor pajak, kemudian dilaporkan setelah memungut, menyetorkan, kemudian kita harus lapor memungutnya pada siapa, besarnya tarifnya berapa, sudah dibayarkan berapa, itu paling terakhir kewajiban seorang wajib pajak yaitu melaporkan. Kapan pelaporan paling lambat? Yaitu tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, bulan berikutnya itu dari saat terutangnya ya, dari saat terutangnya. Jadi di sini kalau saat terutangnya 31 Desember 2021, berarti paling lambat pelaporannya adalah tanggal 20 Januari 2022. Kemudian pembayarannya 31 Juni. Saat terutangnya 31 Juni 2023. Paling lambat dilaporkan adalah tanggal 20 bulan berikutnya, berarti tanggal 20 bulan Juli 2023. Kemudian untuk contoh yang kedua, yaitu pada tanggal 12 Januari 2022, PT Bahtera mengumumkan akan membagikan dividen melalui RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham dan melakukan pembayaran tanggal 20 Maret 2022 berupa dividen tunai kepada PT Sukses sebesar 30 juta yang melakukan penyertaan modal sebesar 15%. Hitunglah PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Bahtera kepada PT Sukses. Nah, untuk menjawab hal ini kita akan bahas jawabannya. Nah, di sini kita mengacu pada peraturan perpajakan yang terbaru, yaitu menurut PMK nomor 18 PMK 03 tahun 2021 tentang pelaksanaan UU Cipta Kerja pada pasal 14 ayat 1 dan pasal 15 ayat 2 dijelaskan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima oleh badan dalam negeri dikecualikan dari pajak penghasilan. Nah, oleh karena itu dari kasus yang di atas, menurut PMK nomor 18 PMK 03 tahun 2021 ini tidak dikenakan pajak penghasilan. Seperti itu. Kemudian contoh yang ketiga yaitu PT JOS merupakan sebuah badan usaha yang bergerak di bidang pengolahan limbah. Nah, di tanggal 7 Maret tahun 2022 sebuah kontrak ditandatangani untuk melaksanakan teknik sanitary landfill di 10 titik lokasi dengan imbalan jasa sebesar 35 juta. Pertanyaannya, berapakah besarnya PPh pasal 23 yang dipotong oleh klien terhadap PT JOS? Nah, dalam hal ini kita ingat bahwa yang memotong adalah yang membayarkan penghasilan. Yang dipotong adalah yang menerima penghasilan. Nah, kita bahas jawabannya. Pemotong PPh pasal 23 adalah pihak yang memberikan penghasilan, dalam hal ini adalah klien yang sudah memberikan penghasilan kepada PT JOS. Sehingga PT JOS akan dipotong PPh 23 sebesar, karena ini merupakan penghasilan dari jasa, maka PPh 23 tarifnya 2%. 2% dari penghasilan jasa yang diterima, yaitu 35 juta, sehingga PPh 23 sama dengan 700.000. Nah, kapan saat terutang? Saat penyetoran dan pelaporan. Saat terutangnya adalah akhir bulan di bulan pembayaran penghasilan. Kalau ini tadi pembayarannya adalah tanggal 7 Maret.
Ya, berarti di sini saat terutangnya adalah 31 Maret 2022. Penyetoran paling lambat adalah tanggal 10 bulan berikutnya, tanggal 10 bulan April 2022. Saat pelaporannya tanggal 20 bulan berikutnya, tanggal 20 bulan April 2022. Contoh yang keempat, CV Citra merupakan CV yang bergerak dalam usaha jasa catering. Diminta untuk menyediakan snack box dalam kegiatan simposium regional oleh Bahariin Tegal. Pada tanggal 1 April 2022, CV Citra berkewajiban menyiapkan snack dan melakukan pengantaran ke lokasi acara. Paket tersebut untuk 300 orang dengan nilai 15.000 per orang. Pertanyaannya, berapakah besarnya PPh pasal 23 yang dipotong oleh Bahariin sebagai pihak yang membayarkan penghasilan? Sehingga dalam hal ini yang dipotong pajak penghasilan pasal 23 adalah CV Citra atau yang melakukan usaha jasa catering sehingga sudah menerima imbalan jasa catering. Nah, imbalan jasa catering yang diterima oleh CV Citra berapa? Nah, di sini terkait dengan permintaan dari Bahariin tadi meminta 300 box. Per boxnya 15.000 sehingga totalnya adalah 4.500.000. Nah, dari 4.500.000 yang diterima oleh CV Citra selaku usaha catering, maka akan dipotong PPh 23 oleh Bahariin sebagai pihak yang memberikan jasa atau yang memakai jasa catering. Nah, berapa jumlah PPh 23 atas jasa? Yaitu 2%. 2% atas jumlah penghasilan yang diterima, yaitu 2% dari 4.500.000, yaitu 90.000. Kemudian saat terutang, penyetoran dan pelaporannya kapan? Nah, saat terutangnya adalah akhir bulan pada bulan dilakukannya pembayaran. Kalau tadi pembayarannya adalah tanggal 1 April pembayarannya penghasilan, 1 April 2022, maka saat terutangnya adalah akhir bulan atau 31 April 2022. Saat penyetoran atau saat pembayarannya kapan paling lambat? Ya, jadi uang yang sudah dipotong tadi 90.000 harus disetorkan ke bank yang ditunjuk oleh kantor pajak paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau tanggal 10 bulan Mei 2022. Saat pelaporan berarti di sini Bahariin nanti sebagai pihak yang memungut, menyetor dan terakhir harus bisa melaporkan. Nah, melaporkannya paling lambat kapan? Paling lambat adalah tanggal 20 bulan berikutnya atau tanggal 20 bulan Mei 2022. Nah, ini adalah contoh yang terakhir yaitu CV ABC yang beraktivitas menyediakan asisten rumah tangga pada bulan September 2022 mendapat kontrak untuk menyediakan 5 orang ART. Tetapi tenaga kerja dimaksud atau ART tadi dianggap atau masih ditetapkan sebagai tenaga kerjanya oleh CV ABC. Jadi masih di bawah tenaga kerja CV ABC. Walaupun dia sudah di-outsourcingkan atau diberikan jasanya kepada kliennya. Tapi statusnya masih sebagai pegawai CV ABC. Kemudian diketahui bahwa kontrak menyepakati bahwa pembayaran atas penyerahan jasa oleh CV ABC terdiri atas gaji tenaga kerja 2.500.000 per orang per bulan dan imbalan atas penyediaan ART sebesar 500.000 per bulan. Pertanyaannya, berapakah besarnya PPh pasal 23 yang dikenakan terhadap CV ABC atas jasa outsourcing tersebut? Kita bahas jawabannya. Nah, di sini ada 2 opsi, tergantung dari CV ABC tersebut apakah bisa menunjukkan bukti. Bukti apa? Bukti bahwa uang 2.500.000 yang merupakan gaji ART itu sudah diberikan kepada ART-nya karena ART-nya tadi statusnya adalah pegawainya CV ABC. Jadi pihak kliennya itu sudah membayar 2.500.000 kalikan 5 12,5 juta, kemudian ditambah
jasanya itu 500.000 sehingga totalnya 13 juta. Kalau memang CV ABC bisa membuktikan bahwa ini loh ada bukti bahwa 2.500.000 per orang sudah diberikan kepada 5 tenaga kerja tadi ya. Jadi 12.500.000 itu sudah diberikan untuk 5 orang tenaga kerjanya, sudah ada kwitansinya misalnya, maka di sini nominal yang diterima oleh CV ABC selaku perusahaan outsourcing itu atas jasanya saja, yaitu 500.000, sehingga di sini PPh 23-nya adalah 2% dari 500.000. Karena ini jasa ya, jadi 2% dari penghasilan yang diterima, sehingga 2% dari 500.000 adalah 10.000. Jadi CV ABC kalau memang bisa menunjukkan bukti-bukti bahwa uang gajinya sudah diberikan kepada 5 orang ART tadi atau 5 orang tenaga kerja tadi, maka hanya jasa outsourcing saja yang dikenakan PPh 23. Nah, tapi apabila ini ada yang kedua, apabila CV ABC itu tidak dapat membuktikan atau tidak dapat menunjukkan bukti yang menunjukkan bahwa 2,5 juta tadi sudah diberikan pada 5 tenaga kerjanya tadi. Kalau tidak ada bukti, tidak ada kwitansi, maka di sini semua uang yang diberikan dari klien kepada CV ABC, yaitu ada 2,5 juta kali 5, ditambah 500.000 atau totalnya 13 juta, tadi semuanya kena PPh 23. Sehingga PPh 23-nya adalah 2% kalikan 13 juta, sehingga PPh 23-nya 260.000. Kemudian saat terutang, saat penyetoran, dan saat pelaporannya kapan? Nah, tadi sesuai dengan pembayarannya tadi adalah di bulan September, sehingga saat terutangnya adalah akhir bulan September atau 30 September 2022. Saat penyetorannya yaitu tanggal 10 bulan berikutnya atau 10 Oktober 2022. Saat pelaporannya paling lambat tanggal 20 bulan Oktober 2022. Nah, kewajibannya siapa ini? Berarti kewajibannya yang memberikan penghasilan. Dalam hal ini adalah klien yang sudah membayarkan imbalan atas jasa outsourcing kepada CV ABC. Baik, itu saja yang Ibu berikan untuk materi terkait dengan pajak penghasilan pasal 23. Selamat belajar, dipelajari lebih lanjut, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.